Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'da. Qala Allah Ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus, pengelola musalla, pengelola majelis, dan semua yang hadir yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Selalulah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita karunia nikmat yang tak pernah habis, ya, tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada hitungannya, banyak, luar biasa. Wabil khusus nikmat yang besar itu adalah kebersamaan kita saat ini dalam rangka mengamalkan dan menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam. Prakteknya kita laksanakan di sini. Di antara perjalanan waktu, ya, yang kita lewati dalam masa kehidupan, maka waktu yang terbaik itu adalah pertama waktu untuk ibadah dan waktu yang kita berada bertempat di rumah Allah, fi baitin min buyutillah. Itu waktu keadaan yang terbaik, dan sekarang kita berada dalam kondisi itu. Kenapa disebut yang terbaik? Karena ini adalah yang kita laksanakan adalah dasar-dasar iman dan amal saleh, yang itu memang tugas kita. Tugas kita untuk melakukan ibadah, melakukan amal saleh, dan ini bagian amal saleh yang besar dengan landasan iman, sehingga anugerahnya, ya, sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nilainya kekal, kebaikan yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan amal akhirat, ya, ibadah, tentu persembahannya untuk akhirat, itu adalah yang terbaik, dan sifatnya nikmatnya akan kekal selama-lamanya. Nah, ini yang sangat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sumber kebaikan semuanya yang dihajatkan manusia di sini sumbernya, ya, dalam amal saleh itu. Baik fid dunya hasanah ataupun fil akhirati hasanah. Itu dalam ubudiyah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu tidak ada. Termasuk orang-orang yang ingin selamat, ya, ingin selamat, sehingga seling orang selamatan, doa selamat, ya silakan itu dilakukan. Tapi apa usaha, apa ikhtiar kita untuk itu, ya. Segala sesuatu sudah menjadi hukum sunnatullah, dirangkaikan, ya, antara ikhtiar dan doa. Doa, ya, sudah pas, tapi ikhtiarnya gimana, gitu kan? Seperti tadi, orang ingin selamat, ya. Sudah berdoa, tapi usahanya apa? Ikhtiarnya apa?
Sumber selamat itu yang punya asma assalam. Asma min asmil husna, itu daripada asma Allahul husna adalah assalam. Jadi Allah itu assalam. Allah yang memberi keselamatan itu Allah assalam ya. Lalu untuk bisa selamat Allah berikan petunjuk, namanya al-Islam. Itu namanya. Jadi kalau orang ingin selamat tapi tidak menjalankan nilai-nilai Islam, itu sia-sia, tidak ada selamat. Itu. Sebab itu kuncinya di al-Islam. Makna al-Islam ini paling tidak ada dua ya. Pertama, makna yang disabdakan Nabi yang termaktub dalam Arkanul Islam. Nabi ditanya, "Mal Islam?" Beliau menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Ada 5 poin yang kita kenal, ini adalah berdasarkan hadis Nabi tersebut menjadi rukun Islam. Jalan rukun untuk selamat ini yang dilakukan. Tidak menjalankannya tidak mungkin. Pertama, mengakui assalam. Allah itu Rabbun, ilahun. Seseorang mesti bertauhidkan uluhiyah, bertauhidkan rububiyah. Meyakini ya, yang disembah hanyalah Allah. Yang menjadikan segala sesuatunya adalah Allah. Kausa prima, asbabul utama itu kita nyatakan dalam bentuk syahadah. Syahadah itu perjanjian, ikatan seseorang yang bertauhid ya, pernyataan tauhid. Seperti mana akad nikah ya, akad nikah itu ucapan juga, ijab kabul. Dengan ucapan itu terikatlah dua orang, satu pasang laki perempuan dengan status suami istri. Berubah status yang sebelumnya haram jadi halal dengan apa? Dengan ijab kabul, ucapan. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensi seorang suami atas perempuan itu adalah tanggung jawab yang dulu terbebankan kepada orang tuanya. Sejak ijab kabul berpindah, statusnya itu berpindah menjadi tanggung jawab sang suami. Demikian si istri juga, perempuannya sejak itu dia mesti taat, manut, ngikut apa yang menjadi petunjuk dan arahan sang suaminya untuk kebaikan. Itu contoh syahadah, ucapan ijab kabul. Nah, sama ketika kita bersyahadatain, mengakui Allah sebagai Rabb, ilah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah utus Nabi untuk menjelaskan nilai-nilai Islam itu. Itu kita imani, kita percayai. Maka poin pertama sudah kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim, ya, sudah mukmin gitu. Maka seorang mukmin Allah perintahkan dengan ucapan ya ayyuhallazina amanu. Ada lagi rangkaiannya. Kalau hanya itu belum muslim, belum selamat lagi. Kalau hanya ucapan itu, dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kalau kalian masuk Islam, menyatakan diri muslim, maka hendaklah sempurnakan kafah. Kafah makna yang pertama tadi adalah menyempurnakan kelima rukun itu. Dan dia saling terkait. Rukun itu saling terkait. Tidak bisa lepas. Dia seperti mata rantai yang saling mengikat. Salah satu mata rantai saja itu lepas, maka itu tidak berkunci lagi. Tidak ada berkunci lagi itu. Maka sempurnakan itu kafah ya. Walaupun dengan kemaha bijaksana Allah Subhanahu wa taala, dari yang 5 itu ada 2.
yang pakai prasyarat itu kebijakan Allah yang maha bijaksana. Artinya seorang tetap muslim walaupun tidak pernah berzakat, tidak pernah berhaji. Kenapa? Hendak berhaji syaratnya kali cukup istita'ah. Man istata'a ilaihi sabila. Syarat orang berhaji adalah istita'ah. Inya kada istita'ah lalu kada berhaji, tidak masalah, tetap muslim, tetap Islam, tetap selamat dia. Nah, yang kedua, zakat juga harus mencukupi nisab hitungan dan dalam perputaran 1 haul, 1 tahun. Putaran 1 tahun, hartanya tidak ada, belum, tidak kena wajib. Ya. Hartanya ada, tapi belum putaran 1 tahun, belum juga. Tidak masalah kalau tidak berzakat, kalau memang tidak ada kemampuan batasan yang ditetapkan. Nah, namun 2 selain itu, ya setelah syahadatain pertama, 2 yang lain itu tidak bisa tidak. Ya. Wa tuqimas shalah. Nah, salat ini tidak bisa tidak. Tidak bisa berdiri berduduk, kada bisa berduduk berbaring miring, tidak bisa berbaring miring telentang, tidak lagi bisa telentang disembayangkan. Nah, itu. Jadi libur tidak ada. Jadi kalau ada orang pre-sholat itu jelas lain Islam, tidak akan selamat. Nah, tidak akan selamat. Jadi harus menjalankan prinsip-prinsip Islam itu. Nah, terus puasa sama di Ramadan. Siang hari Ramadan kita puasa. Kada mampu, kada sanggup, uzur syar'i, boleh libur. Tapi diqadha. Di luar Ramadan kita punya kemampuan, kesanggupan, wajib mengqadhanya. Kada mampu lagi karena uzur faktor U. Nah, faktor U, usia yang sepuh sudah, latah sudah ada bisa lagi, kada ingat. Nah, maka dia bayar fidyah. Nah, itu. Tuh kalau selamat, sempurnakan rukun Islam itu. Kalau ingin selamat, tidak melakukan, tidak akan selamat. Karena di situ sumbernya. Namanya saja al-Islam. Al-Islam merupakan arkanul Islam yang 5. Itu makna yang kedua, yang pertama. Yang kedua, Islam itu merupakan bagian dari yang ditetapkan berupa aturan, namanya syariat. Syariat Islam, ya. Syariat Islam. Jadi Islam itu merupakan syar'i, hukum hakam, aturan-aturan, tatanan-tatanan kehidupan. Yang mana hukum hakam menyangkut wajib dan larangan itu adalah maslahat. Seperti tadi contohkan rumah tangga pula, ya, rumah tangga. Tujuan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tuntung pandang rohoi rahayu. Kenapa kok dalam perjalanan rumah tangga yang terjadi malah camuh, nyanyuk, mucai? Nah, kenapa? Periksa ya. Pasti ada kewajiban dan aturan yang kada dilaksanakan. Melanggar. Nah, itu dalam tatanan berumah tangga. Bila salah satu kada menjalankan kewajiban itu, nah, akan terjadi masalah. Cepat atau lambat masalah itu akan muncul dan tidak akan lagi sakinah. Nah, sama kalau hidup kita ini kok kada ada nyaman-nyamannya kok. Periksa diri kita. Mungkin ada kewajiban, aturan-aturan yang Allah tetapkan tuh kada ditaati. Itu masalahnya. Ada kewajiban yang berlaku atas kita. Nah, jadi itu merupakan ibadah tadi. Jadi ada ibadah. Semua ketetapan Allah kalau dilaksanakan dia merupakan jadi ibadah. Kalau ditaati gitu. Perintah misalnya. Ada perintah wajib. Nah, itu sesuatu yang wajib dikerjakan. Bila dikerjakan dapat reward. Dapat pahala, dapat kebaikan.
sesuatu yang baik akan berbalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kalau kita meninggalkannya berarti kita telah melakukan, saat meninggalkan satu kebaikan berarti itu keburukan. Dapat dosa, lalu dapat masalah. Nah, jadi itu aturan kehidupan kita. Jadi kehidupan seorang muslim, seorang manusia umumnya itu kadada nang istilah sekehendak seorang tuh ada, atau bahasanya liberal. Nggak ada liberal, Islam liberal tuh ada. Jangankan Islam, kehidupan yang liberal itu ada sebenarnya. Kita terikat oleh aturan sosial. Jangankan beragama, dalam tatanan kehidupan sosial pun ada aturan. Nggak ada saenake dhewe sekehendak seorang sarah kuai itu kan ada. Sarah kuai nggak bisa itu. Ada aturan. Parkir pinggir jalan, macet orang, kapingiro sarik. Kenapa dipindah? Iki mana sini? Sarah kuai. Oh, enggak bisa, tampar orang kita. Enggak bisa hidup dalam tatanan sosial, apalagi agama yang mengatur lebih rumit, lebih jelimit lagi. Yang kita kada paham nilai-nilai ke sesuatu, agama Allah Maha tahu akan hambanya, diatur. Kamu wajib yang begini, dan ini dilarang, ada yang haram. Syariat ada yang haram. Nah, berarti kalau haram itu mudarat sebenarnya. Mudarat. Kalau kita tinggalkan itu maslahat, kebaikan kita itu. Nah. Lalu dalam kaitan hal ibadah, salat ibadah tadi, puasa ibadah. Nah, kalau mengandalkan yang wajib, maka ibadah kita sangat minimalis. Sebentar aja, ya. Kalau mengandalkan yang wajib, lihat yang wajib, sembahyang 5 waktu aja, yang wajib. Sementara kita disuruh sebagai hamba ini ibadah, selalu dalam ibadah. Kalau mengandalkan yang wajib, cuman kalau salat kurang 1 jam, satu waktu misalnya 5 menit, 10 menit misalnya, rata-rata seperti itu. Nah, 10 menit. 5 waktu 50 menit. Karena sampai sejam. Dunang wajibnya. Nah, kalau yang lainnya setelah salat kita berzikir tambahan waktu itu kan sunat. Nang wajibnya ya tah. Dari takbir sampai salam itu kadang memakan waktu 10 menit. 5 waktu cuman 50 menit. Ya 1 jam lah gitu. Kita punya waktu 2-3 jam. 24 jam. Terus ngapain yang 23 jamnya itu? Di antara waktu itu lagi ada yang sunat. Karena kita suruh beribadah, maka jangan ditinggalkan ibadah sunat. Karena dia juga mempunyai nilai-nilai kebaikan yang besar. Ya Allah janjikan. Jadi seorang hamba yang paham itu yang iyanya. Ya, yang iyanya itu hidup kita ini. Ternyata sunat pun terbatas. Ibadah salat sunat itu ada batasannya, ya. Qabliyah ba'diyah, ada isyraq, ada duha, ada qiyamul lail, ya, tidak sepanjang malam juga, ya, ada batasan semuanya. Tarawih demikian juga. Artinya masih ada waktu lagi. Waktu yang terbanyak di mana? Nah, kalau pedagang di pasar, kalau pegawai di kantor. Nah, gimana pasar kita bagi pedagang, kebun kita bagi pekebun gitu kan, kerja di kantor kita sebagai pegawai, kayak apa itu punya nilai ibadah juga. Jangan kosong, juga harus punya nilai ibadah. Itu supaya semua waktu itu berisi nilai-nilai ibadah, nilai ukhrawi gitu kan. Nah, apa yang bisa mengindikasikan amal-amal itu? Itu kan secara hukum ibah namanya, mubah hukumnya. Berdagang mubah aja. Tasarah anak berdagang, anak berhumah, anak apa tuh menyangkut hukum ibah. Tapi kalau salat nggak bisa, apa doain. Nang pedagang sembahyang, pegawai sembahyang, pejabat sembahyang, petani sembahyang, tukang beca sembahyang, itu sama itu.
Tapi pilihan, jadi tukang beca, pilihan. Menunjukkan secara hukum dia ibahah, mubah. Nah kalau mubah itu kalau kita lihat dari terjemah klasiknya itu ada nilainya. Kenapa? Lihat, mengerjakan kada apa-apa, meninggalkan kada apa-apa. Itulah itu kaidahnya. Tuh kalau sesuatu secara syariat namanya ibahah, mubah. Nah kayapan ibahah ini punya nilai? Kembali ke hadis. Innamal a'malu binniyat. Nah, supaya bernilai lalu sudah ada niat. Apa niat kita kerja? Menjalankan kewajiban ya Allah tetap atas kita berupa apa? Mencari nafkah. Ini bujur-bujur, niatnya itu bujur-bujur. Bujur-bujur kan nafkah. Ini nafkah istri kurang, menyawir artis maka. Nah, ini kan luput pulang. Kalau niatnya bujur itu untuk nafkah, jangan nyawir nak ada karuan. Nah itu. Jadi niatnya itu pertama, bahwa kita bekerja ke pasar, ke kantor, kemana saja, apa aktivitas kita yang secara hukum ibahah itu akan punya nilai pahala ketika kita prinsipnya menjalankan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ada tanggung jawab supaya anak istri kita dalam kehidupan yang aman, nyaman, tenang, damai seperti itu, maka lancarnya nafkah. Itu niat yang pertama. Yang kedua, ta'awun. Ta'awanu al-birri, ya. Nolong orang sebenarnya kita tuh. Apalagi pelayanan di kantor desa, ketua RT, ya, di capil, di imigrasi, itu kan pelayanan. Betul-betul nolong. Kalau nolong itu prinsipnya yassiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Dan jangan dengan apa? Ada tambahan tip-tip tuh nah. Jangan lagi itu. Ini nolongi. Karena tugas kita sudah dapat gaji di situ. Kenapa betip mulang macam-macam pulang? Enggak ada lagi itu. Nah itu kalau niatnya seperti itu jadi pahala itu luar biasa. Di mafhum hadis itu beginilah, seorang bendahara. Bendahara itu kan biasanya orang yang mengelola keuangan, yang mengikuti duitnya tuh. Di kantor-kantor tuh ada organisasi, ada bendahara yang dia bertanggung jawab atas keuangan. Yang uang tuh bukan milik dia, milik dinas yang ada masing-masing peruntukannya. Ada uang yang masuk untuk beasiswa, kalau dari perguruan tinggi. Ada uang yang masuk untuk gaji pegawai, ada yang masuk untuk fasilitas gitu kan. Nah jadi macam-macam keuangan tuh dia kelola dengan baik. Misalnya sebagai pengelola duit beasiswa misalnya, apa namanya, KIP ya. Nah, mengelola itu misalnya. Nah dalam makna hadis begini ya, dia mengelola duit itu, diserahkannya dengan betul, tidak ada macam-macam. Misalnya berapa sebulannya atau satu semesternya KIP mahasiswa itu diserahkan bulat total seperti mana ketetapan yang sudah ada dalam pemerintah. Diserahkannya lah itu. Nah maka si bendahara yang seperti itu ya, dia akan mendapatkan pahala sama dengan bersedekah sejumlah itu. Itu. Padahal kada duitnya, cuma yang ngelola dipercaya. Seakan-akan inya kan, inya yang ngelola. Lalu diserahkan betul. Nah, punya kamu ya, terimakan. Makasih Mbak. Ya, masih Pak. Tuh, serahkan. Ketika menyerahkan itu bulat bersih sebagaimana ketetapan yang diatur pemerintah, maka si bendahara tadi selain dapat gaji, karena tugas itu ada gajinya juga, ada tip, ada tunjangan juga di situ kan, ada tambahan. Hanya itu saja yang dia dapat dan dia tidak mengambil sepeser pun dari mahasiswa, maka dia sama dengan bersedekah sejumlah itu. Tapi nah kalau dia ngambil
tidak ada nilai sedekah, dan itu dia sama dengan pencuri. Dia maling. Karena ambil jatah orang. Nah, itu pada dia sudah jabat jatah. Tuh agama. Maka kalau benar kita sebagai seorang bendahara, ya begitu. Kita beli fasilitas keuangannya, misalnya beli alat kantor misalnya kan. Papan tulis sudah rusak, LCD sudah rusak gitu kan. Sudah belikan. Belikan, peruntukan, sudah sama sedekah. Tapi kalau ngambil, nah biasa kan di toko tuh biasanya ada toko yang bertulisan tidak menerima nota kosong. Nota kosong itu kan kesan mainan tuh, ditambahi. Nah itu kan boleh, tidak boleh. Jadi kalau bekerjanya betul, tidak ada urusan neraka itu besar ganal pahalanya. Ayo, nilai akhirat itu wal akhiratu khair. Kalau dunia apa dah? Dapat juga toh, tapi itu dihukumkan kita sama lawan maling. Ngambil hak orang lain, dan karena kalau orang itu sebagai maling atau pencuri mengambil hak orang waktu di dunia, dia wajib mengembalikan di akhirat. Itu. Jadi pencuri-pencuri, maling-maling yang ngambil punya orang di dunia hari ini, ya, itu nanti di akhirat oleh Allah suruh muliakan. Tuh, di hadis dibilang begitu. Suruh muliakan. Ketika memuliakan, orang nggak diterima. Nggak terima. Berupa duit, berupa tanah, berupa rumah, berupa apa saja yang selama ini diambil, dimanfaatkan untuk pribadi yang pada punya orang, itu tidak akan dikembalikan itu, tapi berupa mata uang akhirat. Namanya pahala. Orang tidak nerima lagi karena pindah alam. Jangan pindah alam, pindah negeri ya, berubah duitnya. Malaysia kan nggak bisa, ada payu 5 ribuan ringgit. Ke akhirat ada payu itu sudah sekali terima. Yang payu yang bisa diterima adalah pahala. Tanya, kamu punya pahala enggak? Punya. Berapa? Sekian. Kembalikan. Serahkan ke dia. Kada cukup memakainya mulai bujang sampai jadi tuha, sampai jadi kai. Makanya lahan orang. Itu. Kada cukup di course, hasilnya itu masih kurang. Pahala habis sudah. Pahala habis. Akhirnya ujar malaikat pengadilan ini mengatakan, kamu yang punya lahan, punya harta yang dicurinya, kamu punya dosa enggak? Punya. Julung kayaknya. Inilah dalam hadis namanya orang yang muflis namanya. Muflis. Mim fa lam sad, muflis. Orang yang bangkrut. Yang paling bangkrut tuh gitu kayaknya. Baisi pahala sedikit julung ke orang. Habis pahala, dosa orang diambil. Apa dia lagi? Pada kan neraka lagi. Pahala kada bisi, dosa banyak. Ayo, nauzubillah. Hati-hati tuh. Jadi jangan pernah kita melakukan hal-hal yang seperti itu kalau kita bekerja, kalau untuk berpunya nilai ukhrawi, supaya ibadah-ibadah itu kan nilainya ukhrawi. Kalau kita nih mengerjakan sesuatu bukan di dunia. Di dunia itu hanya istilahnya dapat juga tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Nang di akhiratnya maksimal nanti yang akan kita dapatkan. Rugi kalau hanya untuk di dunia saja, apa dah kita sebentar. Maka pahala itu peruntukannya akhirat. Nah itu. Makanya kita disuruh selalu beribadah. Isi waktu kita nih, apalagi waktu-waktu yang memang sudah ditetapkan untuk ibadah. Ini ada waktu tuh. Kemarin pernah kita bahas kitab sebelumnya ya. Tentang hifzul auqat, waktu itu ada. Hifzul auqat. Menjaga waktu. Waktunya ada masing-masing fungsinya. Ada sudah berdasarkan ketetapan Allah. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada anjuran seperti itu. Maka kita ambil pilih itu. Nih, misalnya dalam 24 jam itu ada 2 waktu. Siang malam. Siang dan malam. Nah, apa peruntukannya siang? Apa peruntukan malam? Sudah ada dipadahi Allah di Quran sudah. Kalau kita pakai Quran nih, sudah Allah padahkan di surah An-Naba. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Nah, sudah ada di situ.
Jar Allah, kami jadikan malam itu untuk berselimut, istirahat. Maknanya lah bahasa tafsir itu. Kalau libas itu pakaian itu ya berpakaian, malam itu ya berselimut maknanya. Siang kami jadikan ma'isyah. Ma'isyah itu berusaha mencari rezeki. Itu dalam kapasitas siang malam. Cuman kada sepanjang siang, kada sepanjang malam ada pulang di situ. Nah, antara siang dan malam ada nama waktu namanya bukrah wa asila. Bukratan wa asila. Bukrah diterjemahkan dengan pagi, ya. Asila diartikan dengan petang. Nah, lalu di Quran bilang, ngapain waktu pagi dan petang itu? Waktu bukrah dan asila atau asyiyah, dalam ayat lain ada juga asyiyah itu antara maghrib dan isya. Itu asyiyah. Nah, itu. Ada juga di Quran dah. Ibadah kan? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, itu jelas orang beriman dipanggil. Hei orang-orang yang beriman, berzikir sebulah nama Allah dengan sebanyak-banyak sebutan, bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Makanya ulama mengulahkan buku risalah kecil namanya zikir pagi petang. Nah, itu ibadah. Jangan kada itu. Nah, kita kan hendak tenang. Apa sih zikir itu? Fungsi zikir itu apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Zikir itu jar Allah bikin hati tenang. Itu berarti yang lain enggak ada rumusnya. Rumusnya menurut Quran yang sadaqallahul azim, ya. Tatmainul qulub, mutmainnah itu ada dalam zikir. Lakukan itu. Kenapa kada tenang-tenang? Nah, itu tadi masalahnya. Kita kadang menggunakan waktu. Apakah sepanjang waktu? Enggak. Ada satu bagian di antara waktu itu. Sama waktu zuhur. Ada sembahyang di antara rentang waktu itu, bukan ada sepanjangan sembahyang. Kalau tah zuhur itu 3 jam kurang lebih. Kalau sudah dikerjakan di awal ya sudah. Sama zikir itu petang itu dari asar sampai ke maghrib. Ya kan sepanjangan itu Pak, ambil zikir. Ambil satu bagian. Dari itu tunaikan, seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kita evaluasi kita. Sementara Allah sih gini lah, ada dalam satu hadis qudsi. Jadi ada hadis, kalau Allah Ta'ala tapi bukan di Quran lah, itu hadis kursi namanya. Ya Allah mengatakan, ya ibadi, hai hambaku, wahai hamba-hambaku, selama aku masih ada. Selama aku ada, kira-kira Tuhan tuh ada terus atau pernah kadeda? Mun abah kira-kira bisa aja kadeda. Nak, selama abah ada, kam tenang ya. Nah, tapi abah ini bisa kadeda kena. Mun Allah kada bisa kadeda. Maka jar Allah selama aku ada, selama aku wujud nih lah, dan selama aku berkuasa. Pernahkah kuasa Allah itu hilang? Tidak bisa. Allah Maha berkuasa. Dua perkara yang disebut ini dalam kalamnya itu sudah pasti. Allah selalu pasti ada, Allah pasti selalu berkuasa. Dan selama kau beribadah kepadaku, itu tambahannya, selama engkau beribadah kepadaku, selama itu kehidupanmu dalam jaminanku. Ya, nyamannya. Jadi kuncinya di poin terakhir ya lagi. Di poin terakhir yang 1, 2 sudah. Allah wujud, tidak pernah hilang. Allah berkuasa, nggak pernah hilang kuasa Tuhan. Nah, sekarang kita evaluasi nang poin 3 nih. Sudahlah kita menjadi hamba Allah yang benar, yang menjalankan prinsip ibadah yang sudah Allah tetapkan. Nah, ini masalahnya hari ini. Nah, kalau kita beriman dan percaya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuncinya ya di situ. Jadi
kan usah galau. Ada orang ya menjomblo gitu kan, menjomblo, tahu kan menjomblo lah. Nah, surangan. Kalau prinsipnya ini tidak perlu, sebab masalah pasangan, kawin, jodoh itu dalam ketetapan Allah. Kenapa kita mau urusi? Prinsip kita ibadah aja gitu nah. Nggak usah galau. Kalau kita galau lah, ini memang serba salah tuh yang kayak ini. Menjomblo galau, kawin nyanyok. Itu kan itu. Kenapa? Padahal enggak masalah sebenarnya. Kalau benar kita bertuhan Allah, beribadah kepada Allah tidak ada masalah. Menjomblo kada masalah, berkeluarga lebih tidak bermasalah. Kalau benar sebagai hamba Allah. Hari ini kita sebagai hamba apa? Ini masalahnya. Lalu serba salah. Nah, menyaurangan salah, pas kawin salah juga. Enggak ada rame. Nih hidup jangan serba salah kita. Ulun memadahi. Kita beberapa lah dosen karyawan yang umur ya 34, 36, 38, bahkan ada yang 42. Belum kawin-kawin lagi. Nah itu. Lalu minta nasihat, minta amalan. Ulun amalannya sudah ada. Amalakan nang sudah ditetapkan Allah itu apa amalannya? Amalan apa lagi? Bahamal. Apa amalannya? Jaga sembahyang, nang sunat, nang pardu, puasa nang wajib, puasa nang sunat, zikir pagi petang. Amalakan itu kadada nang salah situ. Tenang hati, saurangan tenang, bakawan tenang, tambah anak tenang, tambah cucu tenang. Kalau kada ada ketenangannya, ya tadi nyanyok terus. Kenapa amalan? Ibadah itu berapa amal? Dan amal itu dalam konsep Quran adalah yang ahsan. Ahsanu amala. Kalau beribadah, kalau beramal, amalan itu hendaklah yang terbaik. Ahsan itu paling. Gitu. Ini kada beramal juga seadanya. Nah, sudah urusan dunia yang terbaik. Milih sayur terbaik, milih iwak terbaik, milih durian terbaik, milih baras terbaik. Padahal apa ada fungsinya itu? Baik kada baik, undang itulah, undang papai, undang galah, hasilnya sama. Masuk ke parut. Harganya mah kelarang. Undang galah seikong di Haji Fauzan 90.000. Undang galah, undang papai sagenggam 5.000 ya. Diusing-using lawan tarung, nyaman aja juga. Masuk ke parut kanyang juga. Ada lain. Nah itu, maka manusia berhemat. Kalau akhirat enggak bisa. Kalau yang terbaik, yang terbaik. Kalau dapat yang tidak terbaik, ya rugi. Ibadah itu yang meliputi ibadah nafsiyah, jiwa. Kayak sembahyang tuh. Itu ibadah nafsiyah. Ada ibadah maliyah. Nah, nih kita baca korban nih. Itu maliyah itu harta. Jadi ibadah itu meliputi nih waktu kita, jiwa kita langsung ibadah. Lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nang wajib, ada nang sunat. Termasuk maliyah harta, ada nang wajib, ada nang sunat. Mun kita kena wajib berupa zakat, keluarkan. Ada amal sunat berupa apa misalnya nih kita ada penyembelihan korban nih. Nah, ambil bagian itu juga. Nah, maka nilai-nilai harta yang diberikan itu namanya bahasanya ada namanya sedekah namanya. Sedekah wajib, zakat. Sedekah sunat, wakaf, infak. Nah, kalau itu dilakukan untung. Bila kada lihat ayat Quran. Jadi nanti cerita di surah Al-Munafikun tuh di penghujung tuh ada surah Al-Jumu'ah, Al-Munafikun sebelahnya itu kan lah. Ada di penghujungnya itu. Ketika kelak seorang sakaratul maut, Allah akan perlihatkan nilai-nilai amal seseorang itu. Dia menyaksikannya.
Makanya berteriaklah si hamba ini, minta kepada Allah, laula akhartani ila ajal yang qarib. Ya Allah, seumpama diundur bang, ajal ulun nih, kematian ulun ditunda sedikit barang. Ila ajal yang qarib, dekat, setumat, minta undur. Itu, tapi bisa lah. Tidak bisa, kenapa? Iza ja'ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Bila sudah sampai saatnya, tidak ada lagi yang bisa memaju atau mundur walaupun sedetik. Nah, dia minta setumat barang. Pertanyaannya, ngapain? Piannya nah hendak meundur loh nang apa garang? Apa sih itu kalimatnya? Fa asaddaqa. Coba. Ibadah mana? Ulun hendak menjadikan harta ulun jadi amal sedekah. Ora iso. Nggak bisa. Karena ketika sakarat harta bukan milik kita lagi. Dia sudah berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Apalagi mati selesai. Bukan milik kita. Diterima juga lagi amalnya. Menyesal. Nah, ini tampulo nih, mumpung nih. Kalau kita punya sesuatu yang memiliki berupa harta, keuangan yang tersimpan, masuk Idul Adha, ayamun nahar, 10 Idul Adha, 11, 12, 13 ayam tasyrik, itulah 4 hari ayamun nahar. Ayo kita ambil bagian. Ini yang utama, infak, sedekah, pemberian. Karena ini merupakan kita mengamalkan syiar agama Allah dan juga sebagai ibadah, ya, sebagai ibadah yang akan menjadikan kebaikan yang luar biasa yang kita persembahkan untuk Allah SWT. Kalau kita ada dalam konsep hadis itu man kana lahu sa'ah tuh punya rezeki yang lapang. Bahasa gambutnya itu kindai limpuar. Bahasa muntainya itu kulkas menyasak. Hah, kulkas menyasak. Hah? Kindai limpuar. Kada berkorban. Bah, ini gasan apa lagi? Nah, kebetulan kita lapang alhamdulillah. Selama 4 hari itu tajaminnya ternyata di lemari ada emas beberapa gram kan. Nah, di rekening di ada beberapa jut gitu kan. Hah? Baik, korban itu nantilah akan jadi nilai kebaikan di akhirat yang tidak akan menyesal. Bila kada menyesal kaina. Kada ada ibu-ibu bang nih. Ya ada ibu-ibu amas senang ada tuh nah. Kada dikorbankan, mati kita itu jadi bini anom kena. Gitu. Rugilah. Mau nyimpan apa? Mati, selesai. Ya jangan laki hadiah gasan nang anom nah. Ini bakas bini kulang terdahulu nah. Nah, payah ya. Ada mah ibu-ibu nih ya tidak ada ibu-ibu pas benar kita hantam makanin itu juga. Nah, itu jadi jangan disimpani lagi nih itu penyesalan. Nah, itu rugi kita. Baik kita jadikan amal soleh yang kelak itu akan kita rasakan di akhirat. Nah, ini dasar iman yang harus kita amalkan. Pina bunyi tadi sudahlah. Habis kontrak kita sudah. Artinya sudah habis waktunya karena Isya. Karena kita amalan kita menunggu Isya sampai Isya selesai. Berarti kita sembayangan. Itu waktu kita itu. Jadi hari-hari kita nunggu waktu salat sebenarnya. Nah, kalau ibadah tadi nang ibadah tadi di ibadah, maka nang wajib jangan ditinggalkan. Itu nang ianya juga. Kita berdagang tadi. Beribadah sampai waktu salat ya salat. Yang entah paling niat ibadah tapi nang nyata-nyata ibadah nang utama ada digawi tuh luput ngarannya orang malukah itu tuh tak paling handut ngarannya ada mau kena lepas itu kan. Nah jadi kalau kita hendak beribadah nang wajib jadi kita ini nunggu salat sebenarnya bagawi dari pagi sampai siang nunggu zuhur. Bila menunggu itu bila sampai saatnya ya seperti orang di halte bus tuh di halte bus nunggu apa? Nunggu bis. Kalau bisnya datang cepat buat itu Allah. Ini kita nunggu sembahyang sampai waktunya cepat ya sembahyang. Ayo kita sembahyang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.